Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutaharatul Aziziyah, NIM 2022114, Prodi Administrasi Publik Reguler 3, mahasiswa semester 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Senjai. Adapun tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas final dari mata kuliah Manajemen Aset. Sebelum saya masuk ke inti pembahasan, terlebih dahulu kita ketahui apa sih itu manajemen aset. Manajemen aset terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan aset, yang dimana manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama. Bisa dikatakan manajemen adalah mengandung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, tujuan yang ingin dicapai, juga pelaksana manajemen yang berupa individu atau kelompok. Sedangkan aset adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar. Arti aset lainnya adalah kekayaan. Aset adalah komponen penting karena menunjang berjalannya aktivitas perusahaan. Hal ini ditentukan oleh berbagai dimensi dan sudut pandang. Aset yang dikelola secara efektif dan efisien dapat mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan. Dalam mengelola aset desa, itu berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Adapun aset desa yang saya angkat di sini yaitu berupa aset pembangunan, misal seperti pembangunan bendungan. Pembangunan bendungan ini bertujuan agar dapat menampung air dalam jumlah banyak yang sangat diperlukan untuk rumah tangga, industri, pertanian, dan lain sebagainya. Dengan adanya pembangunan bendungan ini, cadangan air dapat tetap tersedia saat kemarau. Bendungan dapat membantu mengatur debit air yang dialirkan melalui sungai atau saluran air sehingga air dapat tertampung dan dimanfaatkan untuk berbagai hal dan mencukupi kebutuhan air masyarakat. Adapun aset desa lainnya seperti beberapa buah kipas angin dan beberapa buah sound system. Dalam hal pengelolaan aset meliputi kegiatan-kegiatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kebutuhan aset. Perencanaan aset desa dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah desa yang dimana disebut dengan RPJMDes untuk kebutuhan selama 6 tahun. Selanjutnya, untuk kebutuhan tahunannya dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa RKPDes dan ditetapkan dalam APBD setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang telah ada. Ini merupakan langkah awal dan paling strategis dalam proses manajemen aset. Perencanaan kebutuhan aset harus dapat memberikan informasi mengenai tingkat kebutuhan perusahaan atas aset tetap yang akan dikelola, baik pengelolaan jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, pengadaan aset. Tahap selanjutnya dalam siklus adalah pengadaan aset, yang dimana serangkaian kegiatan untuk mendapatkan aset yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal dari perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia aset bersangkutan. Yang ketiga, inventarisasi aset. Pada tahap ini, perusahaan melakukan pendataan dan pencatatan aset berwujud maupun tidak berwujud dengan memberikan kode aset dengan menuliskan keterangan mengenai suatu aset seperti lokasi aset, luas aset, harga perolehan aset, peruntukan aset, bukti kepemilikan aset, identitas penanggung jawab, dan spesifikasi aset selanjutnya. Hasil data tersebut dilaporkan dan didokumentasikan pada satu waktu tertentu untuk memperoleh data seluruh aset yang dimiliki. Yang keempat itu legal audit aset, yang dimana dikenal juga dengan istilah uji tuntas hukum. Ini merupakan tahap audit atau pemeriksaan mengenai status kepemilikan aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan alur pengalihan, serta mencari jika ada masalah hukum terkait aset dan menemukan solusi yang tepat. 5. Pengoperasian dan pemeliharaan aset. Perusahaan menggunakan semua aset dalam proses bisnis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian perusahaan juga melakukan pemeliharaan aset agar dapat berfungsi secara optimal.
Yang keenam yaitu penilaian aset. Perusahaan menentukan nilai asetnya untuk mengetahui dengan jelas nilai kekayaan yang dimiliki, yang dialihkan maupun yang dihapuskan. Yang ketujuh, penghapusan dan pengalihan aset. Jika suatu aset tidak dapat dimanfaatkan lagi, perusahaan akan memutuskan untuk menghapuskan aset dengan cara mengalihkannya atau memusnahkannya. Pengalihan aset adalah pemindah hak dan atau tanggung jawab dan wewenang aset pada divisi lain. Sedangkan pemusnahan aset adalah penghancuran aset untuk mengurangi aset yang dimiliki. 8. Yaitu pembaruan aset. Pada sebagian aset yang dinilai tidak dapat bekerja dengan optimal, masih dapat diperbarui sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Karena itu perusahaan melakukan proses pembaruan atau peremajaan aset sehingga dapat kembali bekerja secara optimal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.